Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu dalam Pekan Suci 1 April 2026. Kalau ada yang dikenal hari ini disebut sebagai April Mop, the Foolish April Day. Saya kira apa yang Yesus lakukan bukan sebuah kebohongan, tetapi kebenaran. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang adalah kebenaran buat kita, yang diambil dari Injil Matius 26 ayat 14 sampai dengan 25. Kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihi kesesatan-kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kau berikan kepada aku, supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dan hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang ada bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Saya kira perkara duit atau uang dapat menjadi prahara ataupun bawa bahagia. Ketika orang mendewakan uang alias uang menjadi berhala bagi dirinya, mungkin kehidupan keluarga akan dikorbankan, dipertaruhkan. Dan orang menjadi tidak bahagia karena hanya diperalat oleh uang saja. Cien. Takut gak punya uang atau sebaliknya, was-was karena kebanyakan uang. Namun uang juga bisa menjadi sarana untuk orang menjadi bahagia. Ketika uang tidak menguasai hidup kita, dengan demikian kita bijak dalam memanfaatkan uang dan dapat berbela rasa kepada sesama. Saya kira betul Egidium yang mengatakan uang bisa menjadi sahabat dan bisa juga menjadi roh jahat. Tergantung kita menggunakannya untuk apa. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang pengkhianatan Yudas Iskariot. Yudas, murid yang dipercaya oleh Yesus. Ia rela menjual Yesus gurunya. Semua gara-gara uang, gara-gara ketamakan dan keserakahan.
Yesus sungguh-sungguh mengasihi Yudas. Ia dipercaya memegang kas. Ia dipanggil dalam kelompok terdekat dengan Yesus, yakni bilangan 12 murid. Namun Yudas gara-gara tamak rela menyerahkan Yesus gurunya seharga 30 keping perak. Yudas berkata kepada imam kepala, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Inilah gambaran orang egois dan materialistis yang hanya senantiasa menuntut sesuatu bagi dirinya sendiri dan tega mengorbankan yang lain demi keuntungan dirinya sendiri, bahkan tega menyerahkan orang yang dikasihi demi uang. Ada yang pernah bertanya kepada saya, "Romo, sebenarnya kan Yudas itu juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dong. Karya keselamatan justru akhirnya tergenapi karena ada Yudas yang mengkhianati." No, saya kira Yudaslah sang pengkhianat yang mengkhianati. Bukan karya keselamatan dianugerahkan melalui Yudas, tetapi keselamatan dirancangkan Allah melalui Yesus. Yudas bukan tokoh karya keselamatan. Yudas adalah orang yang mengkhianati. Ia dikenang sebagai bilangan 12 murid dalam kelompok 12 murid yang rela menyerahkan Yesus gurunya. Tokoh utama dalam karya keselamatan adalah Yesus. Dan Yudas tidak pernah ditakdirkan atau lahir untuk menjadi seorang pengkhianat. Namun dengan kebebasannya ia memilih dan memutuskan untuk menjadi pribadi yang demikian. Namun inilah Allah kita yang begitu luar biasa. Allah kita sanggup dan mampu mengubah peristiwa pengkhianatan menjadi peristiwa keselamatan. Allah sungguh sanggup dan mampu mengubah salib kehinaan menjadi lambang kemenangan. Dan Allah sungguh sanggup dan mampu mengalahkan kematian menjadi kebangkitan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Allah lah yang menggenapi karya keselamatannya melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Maka jangan kita menjadi pribadi-pribadi yang egois dan materialistis seperti Yudas yang tega menjual Yesus. Semoga kita nggak pernah menjadi pribadi yang rela menjual iman hanya demi uang. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.